down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membawakan materi ketatanegaraan pada masa Kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya channel kita dan rekan saya Siti Saudia, saya Aulia Stiana, saya Revalina. Selamat menyaksikan. Birokrasi adalah sistem atau susunan organisasi pemerintah yang di dalamnya ada pembagian berupa tugas dan wewenang. Tujuannya supaya pemerintah dapat berjalan tertib, teratur, dan tidak sewenang-wenang. Teman-teman tahu nggak sih kenapa sebuah kerajaan itu membutuhkan birokrasi? Karena birokrasi memiliki fungsi sebagai instrumen utama untuk menjalankan kekuasaan dan mengelola wilayah yang luas serta populasi yang besar secara efektif. Sini aku kasih tahu beberapa alasan mengapa birokrasi dibutuhkan oleh kerajaan. Yang pertama, sebagai manajemen wilayah dan sumber daya, kerajaan yang besar tentunya memiliki wilayah yang luas dan populasi yang padat. Nah, di sini raja tidak mungkin mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Raja pastinya akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, disinilah birokrasi dibutuhkan untuk menciptakan struktur hierarkis agar bisa mendelegasikan dan membagi tugas pemerintahan kepada pejabat bawahan seperti kepada Patih, kepada Menteri, kepada Bupati, atau bahkan kepada kepala daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurus sumber daya seperti pertanian, perdagangan secara efektif dan mengamankan perbatasan dengan efisien. Yang kedua, ada pengumpulan pajak. Untuk mempertahankan kekuasaan, membiayai militer, dan memelihara infrastruktur, kerajaan membutuhkan sumber dana. Oleh karena itu, birokrasi bertugas untuk menciptakan sistem administrasi dan untuk memastikan pajak dari rakyat dapat dikumpulkan secara teratur, adil, dan efisien. Yang ketiga, ada penegakan hukum dan ketertiban. Birokrasi melalui aparat hukum atau pengadilan dapat menjamin bahwa aturan atau hukum yang dibuat oleh raja dapat dilaksanakan atau diterapkan di seluruh wilayah kerajaan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan sengketa, dan menjaga atau mempertahankan legitimasi raja. Keempat, ada legitimasi kekuasaan raja. Birokrasi membuat perintah raja dapat dijalankan secara nyata dan dapat menjangkau hingga ke tingkat desa. Keberhasilan dalam menjaga keamanan, pasar, dan pertahanan dapat membuat raja semakin dihormati. Secara singkatnya, birokrasi mengubah kekuasaan personal raja menjadi lebih teratur dan dapat tetap berjalan meskipun rajanya berganti. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 hingga 13 tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga sistem pemerintahan dan birokrasi. Saat kerajaan ini muncul, mereka menerapkan sistem pemerintahan dan birokrasi yang berbeda dengan kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya, yang memiliki ciri yaitu yang pertama, terdapat sultan atau raja yang menjadi pemimpin tertinggi dan utama di kerajaan tersebut. Yang kedua, terdapat pejabat negara seperti wazir atau perdana menteri, syah bandar, dan juga penghulu. Yang ketiga, administrasi pemerintahan diatur melalui hukum Islam atau syariat, sehingga kerajaan ini berpedoman pada sistem hukum tertulis dan juga norma keagamaan. Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang yang berasal dari Arab, India, dan juga Persia. Akibatnya, beberapa kerajaan Islam di Nusantara menganut sistem ekonomi maritim yang dapat mempermudah jalannya proses birokrasi dan sistem pemerintahan. Contohnya yang pertama adalah pembentukan syah bandar yang mengelola pelabuhan dan juga pajak ekspor dan impor. Yang kedua adanya administrasi perdagangan dan bea cukai. Yang ketiga hubungan diplomatik antara kerajaan Islam lain yang melalui utusan, surat, dan juga perjanjian. Sehingga proses birokrasi ini menjadi lebih efisien dan juga dapat melancarkan perdagangan global. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini mengadopsi sistem pemerintahan teokrasi. Sistem pemerintahan ini berlandaskan pada ajaran agama Islam, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh sultan. Sultan ini
berperan sebagai pemimpin dalam politik maupun spiritual. Sultan memiliki gelar sebagai Khalifatullah dan Sayyidin Panatagama sebagai tanda kepemimpinannya dalam agama dan negara. Di bawah Sultan terdapat patih atau wazir yang berperan sebagai tangan kanan Sultan dan bertugas untuk mengelola administrasi negara. Ada pula penghulu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat agama Islam, termasuk urusan hukum agama. Ada pula Dewan Penasihat yang sebagian besarnya diisi oleh para ulama, termasuk Wali Songo. Mereka memberikan nasihat agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan ajaran agama Islam. Kerajaan Demak ini membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua bagian, yaitu wilayah inti yang dipimpin oleh adipati atau bupati, dan wilayah tahlukan yang memiliki otonomi tetapi tetap wajib membayar upeti kepada sultan. Sistem pemerintahan Kerajaan Demak ini menggambarkan bahwa adanya keseimbangan antara politik dan agama dalam sistem pemerintahan. Mekanisme Kerajaan Demak yang pertama yaitu sistem hukum. Kerajaan Demak menganut sistem hukum yang berlandaskan pada syariat Islam atau hukum fikih dan ada Jawa sebagai pelengkapnya. Dengan kata lain, hukum Islam menjadi pedoman utama namun adat tetap dihormati. Untuk studi kasus sosial dan adat, hukum Islam berintegrasi dengan hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Kerajaan Demak tumbuh di jalur perdagangan internasional sehingga ekonomi menjadi pilar kekuasaan. Ekonomi Kerajaan Demak berpusat pada perdagangan dan juga pelabuhan. Dengan sistem ini mengharuskan administrasi yang rapi dan juga menguatkan kedudukan Syah Bandar. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan dan birokrasi. Yang pertama ada Sultan sebagai pemimpin tertinggi. Yang kedua ada Wazir yang mengurus administrasi pemerintahan. Yang ketiga ada Syah Bandar yang mengelola pelabuhan, pajak dan juga perdagangan. Yang ketiga ada Qadi yaitu hakim yang mengatur hukum perkara hukum Islam. Yang selanjutnya adalah Panglima yang mengatur jalannya perang. Yang terakhir ada Bupati yang mengelola pemerintahan di bawah kekuasaan pusat. Selanjutnya ada nilai birokrasi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan wilayah pesisir yang berkembang karena jalur pelayaran utara Jawa. Ada dua nilai yang menonjol. Yang pertama, tata kelola wilayah pesisir. Yang kedua, ada peraturan perdagangan. Relevansinya masa sekarang yaitu nilai-nilai itu penting diterapkan untuk mengelola wilayah pesisir Demak, terutama dalam menghadapi banjir rob. Jika dulu Demak maju karena wilayah pesisir yang baik, maka sekarang Demak perlu menata kembali wilayah pesisir dalam pembangunan yang lebih berkelanjutan. Nah, itu dia pembahasan terkait ketatanegaraan kerajaan pada masa Islam di Indonesia. Ternyata banyak nilai yang sudah ada pada zaman kerajaan dahulu, seperti tata kelola administrasi yang rapi, aturan yang jelas, serta pengelolaan wilayah itu menjadi dasar atau pijakan pada pemerintahan Indonesia hingga saat ini. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasanya birokrasi modern tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah ada garis sejarah perjalanan panjang bangsa itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. See you next time.